Halo Bunda, selamat malam, selamat datang di acara webinar Parenting Bib and Books. Nah, di hari yang spesial ini, saya sebagai perwakilan dari tim Bib and Books ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda-Bunda yang ada di sini karena sudah menjadi versi ibu terbaik bagi anak-anak Bunda. Nah, dan untuk kesempatan kali ini juga kami juga ingin berterima kasih kepada para orang tua yang ada di sini karena sudah menyempatkan hadir di acara webinar bersama Bib and Book, salah satu media online parenting yang membahas seputar parenting. Nah, bunda-bunda bisa mendapatkan info-info menarik nih tentang tips parenting, lalu juga resep empati, dan juga tips Montessori yang bisa bunda dan ayah cek di IG kami. Nah, sebelumnya juga perkenalkan, saya Putri selaku MC yang akan memandu acara malam hari ini, yang mana webinar kali ini akan mengangkat tema mengenai laktasi dengan judul Kasih Ibu Sepanjang Masa, Tips Meningkatkan Kualitas ASI untuk Tumbuh Kembang Anak. Lalu terdapat 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi pembukaan dan perkenalan tokoh, lalu sesi kedua yaitu sesi pemberian materi, sesi yang ketiga yaitu sesi tanya-jawab, dan sesi keempat yaitu sesi penutupan. Baik, nah sudah ada juga ya nama pesertanya. Kalau misalkan bunda-bunda yang ada di sini ingin membuka videonya biar kita ada yang ditemani nih, saya ada yang nemani nih, boleh banget untuk buka videonya ya. Oke. Nah, untuk hal malam hari ini juga saya udah nggak sendirian loh, saya sudah ditemani oleh salah satu sosok ibu inspiratif yang akan membagikan ilmu-ilmunya, sharing ilmu-ilmunya mengenai laktasi bersama kita, yaitu yang tak lain dan tak bukan ya, adalah Kak Nur Fitriana, seorang konselor laktasi. Oke. Halo Kak Oke. Putri dan Mam Halo. semuanya, bunda-bunda semua, apa kabar? Halo Kak Fitriana, apa kabar nih Kak? Halo, alhamdulillah baik. Kak Putri Baik, baik. alhamdulillah baik Kak. Mungkin dari Kak Fitri ada satu kata atau dua kata patah yang mungkin ingin disampaikan pada bunda-bunda di sini nih, mumpung sekarang itu kan lagi Hari Ibu, mungkin bisa Oke. disampaikan. Iya, mumpung ini hari ibu, jadi buat ibu-ibu semuanya, buat bunda-bunda semuanya, mam semuanya, yang selama ini ngerasa kok aku selalu sendiri, kok aku selama ini kayak beban banget nih jadi ibu, capek banget nih jadi ibu. Tenang, kalian tuh nggak sendiri loh. Kita semua di sini itu bersama-sama berjuang untuk kebaikan anak-anak kita, kebaikan keluarga kita. Dan selalu ingat, walaupun kita ngerasa sendiri, walaupun kita ngerasa capek, tapi apa yang kita lakukan ini semuanya demi tumbuh kembang anak yang baik, demi masa depan anak yang baik, dan gak hanya anak loh, tapi juga demi kebaikan kita. Jadi perjuangan kalian itu gak sia-sia, semua itu pasti akan memberikan hasil yang baik jika kita akan terus berusaha. Gitu. Aja Oke, sih, Kak. terima kasih banyak Kak. Untuk kata-katanya sungguh memotivasi kita ya untuk jangan pernah menyerah dan kalau lelah juga it's okay, bisa take a break sebentar, lalu bisa kembali lagi nih semangat untuk memberikan yang terbaik bagi si anak untuk masa depannya ya Kak. Iya, benar Oke, banget, Kak. iya Kak. Nah, tentunya di sini kan bunda-bunda yang ada di sini ingin banget nih menimba ilmu-ilmu parenting nih, menimba ilmu-ilmu untuk memberikan yang terbaik bagi anak nih, dari sejak kandungan maupun dalam fase menyusui dan fase-fase lainnya. Nah, fase menyusui ini juga merupakan fase krusial ya Kak, di mana di fase ini juga dapat menentukan tumbuh kembang anak di masa depannya. Nah, karena fase ini sangat krusial, tentunya bunda-bunda yang di sini pengen banget nih dapat nutrisi yang memberikan nutrisi yang terbaik bagi anak gitu. Nah, kira-kira bagaimana dan caranya kayak gimana untuk mendapatkan ASI yang lebih berkualitas untuk anak? Baik, langsung saja saya persilahkan Kak Fitri untuk memberikan materinya.
Oke, makasih banyak Kak Putri untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga buat Bib and Books karena udah ngundang saya lagi nih buat jadi ngisi acara dengan webinarnya Bib and Books. Karena ini bukan yang pertama ya Kak, ini adalah acara kita yang Yang kedua. kedua. Gitu. Dan semoga kedepannya kita bisa bikin acara kayak gini lagi ya, karena Ya, buat Kak. aku sharing tentang menyusui itu bukan hal yang mudah. Karena banyak banget orang yang merasa menyusui itu hal yang normal, menyusui itu hal yang natural, padahal nggak semudah itu gitu. Jadi makasih banget buat bunda-bunda semuanya yang udah join di sini dan mau belajar terutama tentang menyusui, karena aku yakin banget walaupun kita baru tahu kulitnya doang nih, tapi itu akan sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Iya, Jadi amin, Kak. iya, jadi pada malam hari ini aku mau share materi ya. Coba aku sharing dulu ya Kak ya. Iya, boleh, Kak. Oke. Udah kelihatan Kak? Sudah, Kak. Oke, jadi langsung aku mulai aja ya. Ini aku langsung mulai aja ya Kak ya. Boleh, boleh, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bunda-bunda semuanya. Tadi aku lihat juga kayaknya ada laki ya yang ikut join. Mungkin ini ayah atau suami nih. Terima kasih udah join di webinar pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang tips meningkatkan kualitas ASI untuk tumbuh kembang anak. Nah, sebenarnya seperti apa sih yang harus kita lakukan? Atau apa aja sih cara-cara yang tepat untuk bisa meningkatkan kualitas ASI untuk tumbuh kembang anak? Nah, sebelum membahas lebih jauh, tentunya tak kenal maka tak sayang ya. Nah, di sini aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Nur Fitriana, atau biasa dipanggil Fitri. Aku sudah menjadi konselor laktasi sejak tahun 2018. Jadi ini udah tahun keempat ya, dari 2018 sejak menjadi konselor laktasi. Tapi aku juga sampai sekarang masih bekerja, seorang ibu dengan 2 anak, dan biasanya aktif di Instagram. Nah, untuk Instagramnya bisa follow di Fitriana ya. Selain menyusui, aku juga menyukai tanaman, suka juga dunia gendong. Jadi waktu anakku kecil tuh aku senang banget gendong, tapi sekarang aku udah besar nih. Yang paling kecil sudah 3 tahun usianya, jadi udah jarang banget gendong karena masa-masa menggendong dan menyusui itu sebentar banget ya. Jadi walaupun sebentar itu akan sangat bermanfaat buat kedepannya. Gitu. Lanjut kita lihat lain-lainnya. Apa aja sih yang mau kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama tentunya aku akan perkenalkan juga tentang ASI dan menyusui, lalu manfaat menyusui, bagaimana ASI diproduksi, kuantitas dan kualitas ASI, yang tentunya ini kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Selain itu juga tentang ASI booster dan juga nutrisi ibu dan bayi untuk tumbuh kembang bayi. Nah, kita langsung masuk ke timeline atau materi kita yang pertama, yaitu tentang ASI dan menyusui. Nah, kenapa sih kok temanya tentang tumbuh kembang bayi, nutrisi ASI? Tapi kan yang dibahas tentang ASI dan menyusui dulu. Karena ini tuh satu hal yang penting banget sih menurut aku. Kalau misalnya dari awal kita nggak paham tentang konsep ASI dan menyusui itu seperti apa, kita akan selalu berpikir kalau, oh ternyata untuk meningkatkan kualitas ASI itu cuma butuh A, B, C, D. Padahal untuk bisa menyusui dengan baik, kita juga harus tahu konsep dasar dari menyusui itu seperti apa. Gitu. Nah, di sini ASI sendiri adalah merupakan makanan terbaik untuk bayi yang tidak tergantikan. Kenapa tidak tergantikan? Karena nutrisi yang terdapat di ASI itu sangat berbeda dengan nutrisi yang terdapat di makanan lain. Karena ASI itu mencakup semua kebutuhan bayi gitu. Jadi nggak hanya satu jenis makanan aja yang ada di ASI atau satu jenis nutrisi aja yang ada di ASI, tapi juga memiliki nutrisi lain yang ternyata kompleks, banyak banget nih yang terdapat di ASI. Sehingga ASI itu tidak dapat tergantikan oleh satu jenis makanan lain yang ada di dunia. Sedangkan menyusui adalah proses memberikan ASI secara langsung kepada bayi. Jadi kalau misalnya kita ngasihnya pakai dot, apakah itu menyusui? Enggak. Walaupun isinya ASI perah, itu namanya memberi ASI. Beda dengan menyusui ya, karena menyusui itu proses ketika kita menyusui langsung kepada bayi dan bayi menyusu ke ibunya gitu. Jadi kalau menyusui dan menyusu itu adalah satu kesatuan, tapi memberi ASI itu bisa melalui media apa aja, nggak harus melalui proses menyusui gitu. Jadi bisa pakai
gelas, pakai sendok, atau pakai media apapun yang dapat diberikan untuk memberikan ASI gitu. Nah, lalu manfaat menyusui bagi ibu dan bayi. Jadi menyusui itu juga nggak hanya bermanfaat untuk bayinya aja, tapi juga bagi ibu. Karena kan menyusui itu adalah satu kesatuan ya, yang dilakukan oleh ibu dan bayi. Jadi melibatkan dua orang nih, ibu dan bayinya. Sehingga manfaatnya pun juga bagi ibu dan bagi bayi gitu. Jadi apa aja sih manfaatnya? Yang pertama untuk ibu. Untuk ibu ini ternyata dengan menyusui dapat meningkatkan bonding dengan bayi. Tentu dong, karena selama menyusui kita akan selalu dekat dengan bayi, kita akan berinteraksi penuh dengan bayi. Sehingga pada proses menyusui sebaiknya ibu nggak sambil main handphone, gitu, nggak sibuk sendiri, kayak gitu. Karena dengan menyusui itu bisa meningkatkan bonding kita dengan bayi. Lalu juga mengurangi stres dan lelah ibu sehingga meningkatkan kesehatan mental dan fisik ibu. Yang tentunya kalau misalnya ibu ini stres, ibunya lelah, ibunya capek, ibunya juga nggak bisa menemani anaknya dengan baik ya. Misalnya nih, ibunya nggak menyusui, tapi selama ini menggunakan susu formula untuk bayinya. Oke, sebetulnya. Tapi dengan memberikan susu formula pada bayi, itu sebetulnya bisa meningkatkan lelahnya ibu. Karena ibu kan harus siapin susunya, harus seduh susunya, harus cuci botolnya, disteril, dan lain-lain. Banyak banget proses yang dilakukan. Sedangkan dengan menyusui, ibu cukup menyusui bayinya langsung melalui media payudara ibu gitu. Jadi proses yang panjang yang dilakukan kalau kita memberikan susu formula itu bisa diringkas sehingga ibu menjadi jauh dari lelah. Karena walaupun menyusui itu intens ya, tapi kan ibu bisa menyusui sambil duduk, sambil tiduran gitu dengan berbagai posisi sehingga dapat mengurangi stres dan lelah ibu. Karena juga menyusui akan merangsang hormon oksitosin sehingga hormon oksitosin yang merupakan hormon kebahagiaan ini dapat membantu ibu untuk mengurangi stres gitu. Lalu yang ketiga juga mengurangi resiko terjadinya kanker, hipertensi, diabetes, obesitas dan lain-lain. Pasti semuanya udah tahu ya kalau misalnya menyusui itu juga ternyata bisa membantu ibu untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit berat seperti yang tadi disebutkan. Karena ketika menyusui, tubuh itu akan mengeluarkan hemlet. Nah, hemlet itu apa? Nanti bisa di-search ya. Karena hemlet ini sangat bagus dan sangat berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit berat gitu. Lalu juga membantu ibu untuk lebih cepat menurunkan berat badan. Kenapa? Karena ketika menyusui, kalori yang terpakai itu juga cukup besar gitu kan. Sehingga biasanya ini kan waktu kita hamil itu berat badannya naik cukup banyak, misalnya cukup signifikan. Tetapi pada beberapa ibu pasca melahirkan itu bisa cepat turun berat badannya karena ketika menyusui ternyata cukup banyak nih kalori yang terpakai untuk proses menyusui itu sendiri. Nah, lalu juga ketika menyusui itu dapat mengurangi jarak kehamilan. Tapi ini dengan catatan ya, maksudnya mengurangi jarak kehamilan di sini itu ketika ibu menyusui secara eksklusif itu dapat membantu ibu mengalami KB alami. Nah, KB alami ini seperti apa maksudnya? Jadi kalau misalnya ibu belum haid pasca melahirkan, nifas nih. Jadi ibu melahirkan, lalu ibu nifas. Setelah nifas, ibu belum haid lagi. Nah, itu bisa menjadi KB alami dengan syarat ibu harus menyusui langsung secara intens. Maksudnya secara intens itu yaitu menyusui yang nggak lebih dari 4 jam dalam sehari. Misalnya jedanya itu nggak lebih dari 4 jam setiap hari, setiap waktu, setiap seksi menyusui. Lalu juga dalam masa bayi menyusui ASI eksklusif. Jadi kalau misalnya bayinya udah empasi, itu masih bisa memungkinkan ibunya hamil nih gitu. Jadi syarat-syarat untuk KB alami dalam proses menyusui itu juga harus terpenuhi ya. Lalu selain itu juga dapat membuat biaya kesehatan lebih efisien. Kenapa? Karena tadi itu kan dapat mengurangi risiko terjadinya kanker, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Selain itu juga kan ibunya jadi less stres gitu karena dapat menyusui dengan baik. Nah, selain itu untuk bayi, apa aja sih manfaat dari menyusui yang dapat didapatkan oleh bayi? Yang pertama sama, meningkatkan bonding bayi dengan ibu. Lalu bayi menjadi lebih tenang, tidak mudah menangis. Kenapa? Karena bayi akan selalu dekat dengan ibunya. Bayi dekat dengan ibunya, itu akan membuat bayi lebih tenang. Sehingga ibu juga lebih minim stres gitu. Kalau bayinya lebih tenang, nggak banyak nangis, otomatis stresnya ibu akan berkurang kan gitu.
Nah, jadi ketika bayi dekat dengan ibunya, karena ibunya itu adalah orang yang paling bayi kenal sejak masih dalam perut, sejak masih dalam kandungan. Sehingga ketika bayi selalu dekat dengan ibunya, akan lebih tenang dan tidak mudah menangis. Nah, lalu juga akan mengurangi resiko kematian bayi mendadak. Kenapa nih kematian bayi mendadak ini banyak terjadi ketika bayi diberikan susu formula? Karena biasanya kalau pakai DOT itu kan pada beberapa bayi itu suka dikasih dot tapi nggak disangka, nggak dipegangin sama ibunya, jadi dibiarin aja bayinya minum sendiri, ternyata bayinya tersedak atau bayinya mengalami empasi dini misalnya pada beberapa bayi ya, kasusnya mengalami empasi dini dan itu juga bisa menyebabkan resiko kematian. Nah, sedangkan kalau bayinya disusui secara eksklusif itu akan mengurangi resiko kematian bayi. Lalu juga memberikan nutrisi yang terbaik dan aman untuk bayi. Nah, di sini seperti apa sih nutrisi terbaik dan aman untuk bayi? Tentunya pada ASI, seperti yang tadi diinformasikan kalau ASI itu merupakan makanan terbaik untuk bayi. Nah, lalu juga membantu memberikan perlindungan terbaik bagi bayi karena dalam ASI juga mengandung antivirus, anti alergi, antibakteri dan lain-lain, ada antibodi juga sehingga dapat membantu memberikan perlindungan terbaik bagi bayi. Dan juga nih seperti yang kita bahas nih, dengan menyusui itu dapat meningkatkan tumbuh kembang otak bayi menjadi lebih cepat. Gitu. Jadi masih banyak banget manfaat dari ASI dan menyusui selain yang ada di tabel ini ya. Sehingga sayang banget kalau sampai bayi itu tidak mengalami proses menyusui. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke produksi ASI. Produksi ASI itu ada di mana sih sebenarnya produksi ASI? Jadi ASI itu diproduksi di kelenjar ASI atau di sini nih yang bentuknya seperti anggur. Nah, di sini hormon prolaktin lah yang berperan untuk memproduksi ASI. Jadi kalau untuk proses produksi itu hormon prolaktin yang berperan. Tapi untuk mengeluarkan ASI dari pabrik ASI, ini misalnya ini kita sebut pabrik ASI ya, yang berperan mengeluarkan ASI dari pabrik ASI, ini putih ini nih, itu adalah hormon oksitosin. Karena ketika adanya hormon oksitosin ini dapat membuat otot-otot berkontraksi sehingga dapat mengalirkan ASI dari kelenjar ASI ke saluran ASI menuju kucing sini. Sehingga ASI itu sangat dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan juga oksitosin. Jadi penting banget nih untuk kita tahu kalau sebenarnya ASI itu yang paling berpengaruh adalah hormon prolaktin dan oksitosin. Bukan banyaknya makan ibu, bukan banyaknya jalan-jalan gitu enggak, tapi hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, sedangkan oksitosin sendiri itu banyak dipengaruhi oleh keadaan psikisnya ibu. Gitu. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Nah, sekarang cara kerja ASI seperti apa? Jadi saat hamil, hormon progesteron dan estrogen itu membuat saluran susu dan kelenjar pembuat ASI tumbuh dan berkembang. Jadi ini buat ibu-ibu yang sedang hamil atau bunda-bunda yang lagi hamil, coba dicek sekarang. Sampai saat ini, apakah sudah terjadi perubahan di payudaranya? Apakah sudah terjadi perubahan di tubuhnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah terjadi, otomatis itu adalah salah satu cara tubuh untuk mempersiapkan proses diproduksinya ASI ketika bayi nanti lahir gitu. Jadi itu ditandai dengan adanya perubahan payudara gitu, perubahan bentuknya, atau perubahan ukurannya, atau tiba-tiba areolanya menjadi menghitam gitu, menggelap gitu ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri kalau tubuh itu sedang mempersiapkan proses untuk produksi ASI di kemudian hari. Gitu. Nah, pada sebagian ibu biasanya ASI ini sudah keluar dalam bentuk cairan bening atau putih. Biasanya nggak banyak sih, sedikit. Itu pas pada proses waktu masih hamil. Dan pada saat ibu melahirkan, tubuh itu sudah siap memproduksi ASI. Tapi saat bayi lahir, plasenta itu kan akan keluar. Nah, ketika plasenta keluar, hormon progesteron dan estrogennya ini akan turun. Sehingga otomatis ketika hormon progesteron dan estrogennya ini turun, dapat meningkatkan hormon prolaktin. Sehingga tubuh mendapatkan sinyal untuk memproduksi ASI. Jadi kalau misalnya masih hamil nih, hormon prolaktin ini masih ditekan nih oleh progesteron dan estrogen sehingga belum keluar ASI dalam jumlah yang banyak walaupun pada sebagian ibu sudah keluar ASI-nya ya. Nah, tapi hormon progesteron dan estrogen ini akan menurun dengan drastis gitu ya ketika plasenta sudah keluar dari tubuh ibu sehingga tubuh akan mempersiapkan untuk memproduksi ASI. Nah, sekarang
penting banget nih buat kita paham sebenarnya mana sih yang lebih penting, apakah kuantitas ASI atau kualitas ASI. Karena kan kita mau kasih nutrisi yang terbaik nih buat bayi. Karena kan sangat berpengaruh kan untuk tumbuh kembangnya bayi. Sebenarnya mana yang lebih penting? Apakah kita tingkatin kuantitasnya atau kita tingkatin kualitasnya gitu. Dua-duanya penting atau sebenarnya nggak segitu pentingnya gitu, mana ya yang lebih penting. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu kandungan ASI dengan susu formula. Tadi kita udah sempat bahas sedikit ya di depan, sebenarnya kalau mau membandingkan dengan susu formula, kandungan ASI itu jauh lebih banyak, jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan susu formula. Nah, kita bisa lihat di grafik atau di gambar di sebelah sini ya. Yang pertama, susu formula itu memang mengandung mineral, vitamin, lemak, DHA, karbohidrat, protein, dan air. Tapi banyak hal yang tidak didapatkan dalam susu formula yang ternyata bisa didapatkan di ASI. Yang ternyata kalau kita lihat di sini nih ada enzim, ada growth factor. Jadi di sini ASI itu memiliki bantuan untuk hormon pertumbuhan yang dapat membantu tumbuh kembang bayi menjadi lebih baik. Selain itu juga terdapat antiparasit, anti alergi, antivirus, anti hormon, hormon dan juga antibodi. Tapi nih walaupun misalnya kita lihat di sini, ternyata dengan kita menyusui bayi sudah mendapatkan antibodi nih, udah dapat antivirus nih, udah dapat anti alergi, anti parasit dan lain-lain. Jadi apakah kita ya udah cukup kasih ASI aja, nggak perlu vaksin misalnya kayak gitu? Enggak ya, karena antibodi, hormon, antivirus, anti alergi, anti parasit yang terdapat di ASI ini jumlahnya belum cukup signifikan untuk dapat menangkal semua penyakit gitu. Jadi walaupun sudah terdapat hal-hal ini tetap harus diberikan vaksin untuk anaknya ya gitu. Nah, selain itu karena terdapat hal-hal yang ternyata tidak dapat didapatkan di susu formula, ini menyebabkan ASI menjadi tidak tergantikan. Otomatis kalau misalnya kita mau memberikan nutrisi yang terbaik buat bayi, mari kita usahakan untuk tetap bisa menyusui bayi atau memberikan ASI untuk bayi. Itu walaupun misalnya ternyata dalam perjalanan nih nanti ada hal-hal yang nggak bisa ditolerir lagi karena misalnya ada faktor tertentu atau indikasi tertentu, nah itu bisa didiskusikan lagi dengan dokternya untuk pemberian ASI maupun susu formulanya. Tapi kita harus tahu kalau ASI itu adalah makanan yang terbaik dan tidak tergantikan untuk bayi. Sekarang kuantitas ASI. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya kuantitas ASI itu harus berapa banyak? Karena kan banyak ukuran banyak itu kan nggak terbatas ya. Bagi satu ibu atau ibu yang lainnya, misalnya satu ibu nggak bisa 100 mili ASI itu cukup. Tapi ternyata buat ibu lain 100 mili ASI itu sedikit. Atau buat ibu lain 100 mili ASI itu banyak banget gitu. Nah, jadi kan jumlah banyak di sini itu nggak terbatas ya, tergantung dari persepsi masing-masing. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya bukan kuantitas ASI ini yang perlu kita tahu, bukan seberapa banyak kita bisa memproduksi ASI, bukan, tapi cukup atau tidak ASI tersebut untuk kebutuhan bayi kita. Nah, sekarang dari mana kita untuk bisa mengetahui apakah bayi mendapatkan cukup ASI atau tidak? Nah, untuk mengetahui bayi kita mendapatkan cukup ASI atau tidak, itu hanya ada 2 indikator yang bisa kita pantau. Kenapa cuma 2 indikator ini? Karena dengan melihat 2 indikator ini saja, itu sudah cukup untuk menentukan bayi mendapatkan cukup ASI atau tidak. Yang pertama adalah buang air kecil lebih dari 6 kali per 24 jam. Jadi bukan, aku pipis kok semalam gitu. Terus kemarin pagi juga pipis, kok pipisnya setelah dihitung-hitung dalam 24 jam ini cuma 2 kali ini. Cukup nggak ya ASI-nya? Nah, kalau misalnya pada bayi FA yang masih ASI eksklusif, berarti usianya di bawah 6 bulan ya. Nah, ini penting banget nih buat cek angka kecukupan ASI-nya dengan melihat buang air kecilnya. Kan biasanya kalau bayi baru lahir itu dia sering banget ya buat buang air kecil ataupun buang air besarnya. Walaupun pada beberapa bayi yang masih menyusui ASI eksklusif itu bisa mentolerir atau tidak buang air besar sampai 14 hari. Kenapa? Karena ASI itu dapat terserap baik oleh tubuhnya sehingga sisa
dari ASINya itu hanya sedikit, jadi bayinya bisa sampai nggak buang air besar sampai 14 hari. Nah, tapi kalau buang air kecil itu tetap harus dipantau dengan lebih dari 6 kali per 24 jam. Nah, selain itu juga bisa dilihat dari kenaikan berat badannya nih, sesuai dengan KBM atau enggak. Karena kan kalau misalnya kita mau tahu nih bayi ini tumbuh atau enggak, kan kita bisa bedain ya ada tumbuh, ada kembang. Tumbuh itu bisa dilihat dari fisiknya. Ada kenaikan berat badan, ada pertambahan panjang badan atau tinggi badan, ada juga penambahan lingkar kepala. Nah, itu adalah tumbuhnya bayi. Lalu kalau misalnya kita lihat kembangnya itu dilihat dari usia 3 sampai 6 bulan sudah bisa tengkurap atau belum, sudah bisa membalikan badan sendiri atau belum, udah babbling atau belum, kayak gitu-gitu. Nah, itu dari kembangnya. Jadi untuk melihat apakah bayi mendapatkan cukup ASI atau enggak, itu bisa dilihat dari kenaikan BB-nya sesuai dengan KBM atau enggak. KBM ini kenaikan berat minimal ya, ini bisa dilihat di KMS. Kartu Menuju Sehat, biasanya ada di buku KIA. Gitu. Sekarang untuk kualitas ASI. Kualitas ASI itu kan sering banget ya, kalau misalnya selama ini pasti pernah dengar mitos kan, kalau misalnya, ASINya encer, ASI encer itu nggak bagus. Gitu. ASI itu harus kental biar bagus. Nah, sering banget kan kita dengar mitos kayak gitu ya. Atau juga ada, yang bilang, kok ASI kamu kok bening sih? Gitu. Kan ASI bening nggak bagus, harusnya ASI itu warnanya kayak putih susu. Gitu. Nah, apakah itu benar atau enggak? Sebenarnya kualitas ASI itu memang sering dikaitkan dengan warna ASI ataupun kekentalan ASI. Padahal baik itu ASI yang encer ataupun ASI yang kental, ASI yang bening ataupun ASI yang pekat warnanya, keduanya itu sama-sama jenis ASI yang bagus, jenis ASI yang baik, yang cocok dan bagus jika dikonsumsi oleh bayi. Contohnya di sini nih, kita bisa bandingin ya perbedaan for milk dan hin milk. For milk ini adalah ASI yang banyak mengandung air atau encer gitu, dibilangnya lebih bening. Sedangkan hin milk adalah ASI yang banyak mengandung lemak. Nah, untuk hin milk sendiri biasanya keluarnya di akhir sesi menyusui gitu. Jadi nggak pas awal menyusui udah langsung kental itu ASINya, langsung pekat gitu enggak, tapi biasanya baru di akhir-akhir sesi menyusui ketika terjadi refleks ya LDR, nah itu keluar tuh hin milknya biasanya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bilang, wah ASI kamu kental, bagus banget gitu. ASI kamu encer, jelek banget. Nah, kita jangan terpengaruh oleh kata-kata seperti itu. Karena pada kenyataannya, baik ASI itu kental ataupun encer, ASI itu bening ataupun pekat, keduanya itu sama-sama baik dan bisa dikonsumsi oleh bayi. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata ASI itu memiliki beberapa variasi. Nih, variasi ASI itu ada berapa sih? Yang pertama, kolostrum, dan juga yang kedua ASI matang atau matur. Nah, untuk kolostrum sendiri biasanya berwarna kekuningan agak kental dan diproduksi di awal kelahiran. Jadi biasanya pada new mom atau yang masih baru hamil udah usia 9 bulan nih, keluar cairan bening dari payudaranya. Nah, itu bisa disebut kolostrum. Dan itu bisa diharvest juga. Jadi kalau misalnya dari awal-awal sebelum melahirkan nih, misalnya di usia kandungan sudah di atas 36 minggu, lalu keluar cairan dari payudaranya, nah itu bisa ditampung, Mam. Bisa ditampung untuk apa? Untuk nanti diberikan kepada bayi di awal-awal setelah melahirkan jika ASI ibu belum keluar gitu. Nah, itu namanya di harvest atau dipanen ASI-nya gitu. Nah, manfaatnya untuk apa? Ternyata kolostrum itu kaya antibodi, sel darah putih, dan bisa sebagai pencahar, dan memiliki faktor pertumbuhan juga kayak vitamin A. Pasti semuanya tahu dong ya, kalau di awal setelah bayi melahirkan itu kan pasti ditunggu bayi sampai bisa buang air besar atau keluar mekoniumnya. Mekonium itu adalah buang air besar pertama bayi itu yang warnanya hitam pekat. Nah, itu biasanya ditunggu tuh supaya keluar. Nah, kalau udah keluar itu berarti sisa-sisa dari bayi ketika di dalam tubuh di dalam perut itu udah keluar tuh. Nah, terus ASI matang tuh apa? ASI matang itu biasanya berwarna lebih putih dan lebih cair. Biasanya berubah menjadi ASI matang setelah 5 sampai 7 hari pasca kelahiran. Jadi kolostrum ini nggak akan terus ada gitu enggak, tapi hanya biasanya bertahan sampai 5 atau 7 hari pasca melahirkan gitu. Nah, untuk ASI matang sendiri, ini terdiri dari for milk dan hin milk yang tadi udah kita jelasin di awal, dan keduanya ini sangat baik untuk pertumbuhan bayi. Nah, jadi nggak ada lagi tuh istilah, ASINya kental,
berarti bagus banget tuh ASINya dia. Aduh, kasih aku encer ya, berarti ASIku nggak bagus dong. Enggak, karena keduanya itu sama-sama bagus, sama-sama baik untuk pertumbuhan bayi. Tapi kita harus tahu nih, kalau faktor yang berpengaruh terhadap produksi ASI itu nggak cuma dari nutrisinya, nggak cuma dari ASINya, tapi ternyata juga ada beberapa faktor nih. Tadi kan kita udah sampaikan juga ya, kalau misalnya pada proses menyusui, itu hormon yang berpengaruh adalah hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin. Nah, ternyata hormon prolaktin itu di sini nih, bekerjanya ketika ASI diproduksi. Tapi ini nggak akan bekerja kalau bayi tidak menyusu. Jadi, menyusui langsung itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Karena ketika bayi menyusu, hormon oksitosinnya ini akan aktif, sehingga sel-sel otot itu berkontraksi dan ASINya keluar. Ketika ASI keluar, otak mendapatkan sinyal untuk sekresi prolaktin, sehingga ASI diproduksi. Jadi kalau bayi nggak menyusu, ASINya belum tentu diproduksi, karena ternyata ketika bayi menyusu ini kan kita sebut dengan demand. Demand-nya ini harus ada dulu nih, baru bisa disuplai. Kayak misalnya kita jualan deh, kalau kita jualan kan harus, kita mau supply banyak, tapi kalau yang belinya sedikit kan susah untuk menghabiskannya. Otomatis kalau kita mau supply-nya lebih banyak, kita harus tingkatin dulu nih jumlah penjualannya atau demand-nya, supaya ketika demand-nya naik, supply-nya bisa kita naikin juga gitu. Nah, sama dengan ASI. ASI itu prinsipnya supply by demand. Jadi ketika supply-nya banyak, itu demand-nya juga harus banyak. Kalau misalnya kita mau supply-nya banyak, tingkatin demand-nya gitu. Selain itu juga kondisi fisik dan psikis ibu sangat berpengaruh. Pasca bersalin termasuk asupan nutrisi ibu itu sangat berpengaruh. Nah, jadi nih kalau misalnya kita mau lihat produksi ASI itu juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi ibu. Karena kan kita mau memberikan kualitas yang terbaik untuk ASINya, tentu kita harus tahu nih gimana caranya ASINya bisa tetap diproduksi. Nah, ternyata kondisi fisik dan psikis ibu itu sangat berpengaruh. Jadi untuk para bapak-bapak nih, suami-suami, pasca melahirkan, ada baiknya untuk pekerjaan rumah tolong dibantu istrinya. Jadi ibu akan berkurang lelahnya, ibu juga akan terjaga kondisi psikis dan fisiknya, sehingga ketika pasca melahirkan, ibu dapat maksimal menyusui bayinya dan memberikan nutrisi terbaik buat bayinya. Lalu yang ketiga juga frekuensi bayi menyusu, karena kan tadi disampaikan ya kalau misalnya bayi menyusu itu sangat berpengaruh terhadap produksi ASINya. Lalu yang keempat, kemampuan bayi menghisap. Jadi pada beberapa bayi juga ada kondisi tongtai ataupun lip tie. Nah, kondisi seperti ini juga bisa mempengaruhi produksi ASI, karena ketika bayi mengalami kondisi yang tongtai ataupun lip tie, bayinya ini akan terganggu untuk kemampuan menghisapnya. Tapi nggak semua kondisi tongtai ataupun lip tie ini bisa mengganggu proses menyusui ya, jadi harus dicek juga. Gitu. Dan yang kelima adalah pengaruh obat-obatan atau alat kontrasepsi. Jadi kalau misalnya ibu ini menyusui nih, mau menyusui, jadi harus dikonsultasikan juga dengan dokter kandungannya atau dengan bidannya, apakah seorang ibu tersebut perlu diberikan kontrasepsi yang seperti apa gitu. Karena kan nggak semua kontrasepsi itu tidak mempengaruhi gitu, tidak mempengaruhi produksi ASI, karena ada beberapa kontrasepsi yang ternyata dapat mempengaruhi terhadap produksi ASI, termasuk juga obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang dapat menghambat terjadinya produksi ASI gitu. Nah, lalu sekarang kita masuk ke tumbuh kembang bayi. Tumbuh kembang bayi ini sebenarnya nggak hanya terdiri dari satu faktor ya, tapi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri ini yang menentukan tumbuh kembang bayinya itu berdasarkan rasnya, genetiknya, jenis kelamin dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih seberapa besar pengaruh dari ras dan genetik itu, tentu ada, tapi besar atau enggaknya kita nggak bisa tentukan gitu seberapa besarnya, karena ternyata ada faktor eksternal juga yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi. Contohnya apa? Jadi dari fase prenatal, antenatal, dan juga postnatal. Jadi di sini dari fase hamil, melahirkan, sampai setelah melahirkan itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi. Kenapa? Karena nutrisi gizi, paparan toksin ataupun radiasi, infeksi, sanitasi, lingkungan dan kualitas pengasuhan,
stimulasi dan rangsangan, teman sebaya bayi dan lain-lain itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya bayi. Misal nih contoh, kita berharap tumbuh kembang bayi di masa yang akan datang itu sangat baik gitu, pesat gitu tumbuh kembangnya. Tapi ternyata tidak dibarengi dengan nutrisi yang baik buat bayi. Nah, otomatis itu nggak akan maksimal. Kedua, kita pengen bayi ini, anak kita ini tumbuh kembangnya maksimal. Tapi ternyata kita nggak pernah stimulasi, nggak pernah kasih rangsangan kepada bayinya. Sehingga kok begitu dicek, bayinya udah usia 7 bulan atau 8 bulan tapi belum bisa tengkurap misalnya kayak gitu. Nah, kemungkinan besar itu ada faktor kurangnya stimulasi ataupun rangsangan ataupun dari lingkungan dan kualitas pengasuhan yang didapatkan oleh si bayi. Nah, itu sangat berpengaruh. Tapi juga bisa jadi karena misalnya kok tumbuh kembang bayinya gak maksimal nih. Ternyata setelah kita cek lagi, waktu hamilnya ibunya kekurangan nutrisi atau anemia dari sejak hamil. Nah, itu akan sangat berpengaruh ke tumbuh kembang bayi di masa yang mendatang. Gitu. Jadi penting banget buat ibu itu selalu memperhatikan nutrisi dari sebelum melahirkan atau dari sejak hamil sampai pasca melahirkan gitu. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi. Sekarang ASI booster. Sebenarnya perlu nggak sih menggunakan ASI booster gitu? Karena kan kalau kita lihat di Instagram atau kita lihat di iklan di mana-mana gitu, di TV, di Instagram, di TikTok ataupun di mana lah, itu semuanya media sosial saat ini tuh juga gencar kan untuk promosi ASI booster. Sebenarnya perlu nggak sih menggunakan ASI booster gitu ya? Nah, di sini sebenarnya tadi kan kita udah belajar tuh di depan. Kalau ASI itu diproduksi karena adanya dua hormon yang penting bagi produksi ASI, yaitu hormon oksitosin dan prolaktin. Nah, sampai saat ini memang ASI booster itu diyakini dapat meningkatkan produksi ASI, tapi belum ada penelitian yang memang mengkaitkan antara atau menjelaskan misalnya ASI booster A, ASI booster B itu dapat benar-benar menaikkan produksi ASI secara penelitian resmi gitu ya. Nah, itu belum ada. Tapi memang ASI booster itu boleh diberikan kepada ibu. Tapi ASI booster itu bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi produksi ASI, karena kita kan udah belajar tuh tadi kalau ASI itu juga bisa diproduksi lebih banyak lagi kalau demand-nya tinggi gitu. Jadi sebenarnya dengan fokus ke bagaimana nih cara kita meningkatkan demand atau bagaimana nih supaya bayi frekuensi menyusunya itu baik, terus bayinya juga mau menyusui langsung, dan itu akan sangat membantu untuk meningkatkan produksi ASI. Apa yang harus dikonsumsi ibu itu sebenarnya ini nih, ini udah disampaikan oleh Kemenkes loh. Jadi Kemenkes itu sekarang kan menyarankan konsumsi makanan itu adalah gizi seimbang, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna gitu. Bukan yang harus susu setiap hari, enggak, karena susu itu kan termasuk ke protein hewani yang bisa digantikan oleh protein hewani yang lainnya. Misalnya pakai daging, ayam, ikan dan lain-lain itu bisa menggantikan susu. Sehingga yang perlu dipenuhi adalah sepertiga piring makanan pokok. Nih di sini nih. Makanan pokoknya itu sepertiga piring. Contohnya apa? Bisa nasi, bisa gandum, bisa roti, bisa oat, bisa makanan-makanan lain yang mengandung karbohidrat, jagung, ubi, talas dan lain-lain gitu ya. Itu kan sumber makanan karbohidrat. Lalu yang kedua adalah sepertiga piring sayuran. Jadi sayuran ini banyak banget ya jenisnya, apalagi kita tinggal di Indonesia, negara tropis yang punya sumber daya alam yang melimpah. Termasuk sayuran dan buah-buahannya itu banyak banget. Dan untuk sayuran buah-buahannya juga ini pilih yang lokal dan sesuai musimnya gitu. Nah, itu biasanya adalah buah terbaik yang bisa dikonsumsi. Lalu 1/6 piring lauk pauk. 1/6 itu segini nih. Lauk pauk ini termasuk apa? Sumber protein. Jadi kalau misalnya di sini ada tempe tahu, itu juga termasuk sumber protein. Lalu yang terakhir adalah 1/6 piring buah-buahan. Baik lagi, untuk buah-buahannya yang terbaik yang dikonsumsi oleh ibu adalah buah-buahan yang sesuai musimnya, dan itu buah lokal karena itu adalah buah terbaik dengan nutrisi terbaik yang didapatkan di alam sendiri gitu.
Nah, terus gimana nutrisi ASI bayinya nih? Kita kan mau kasih nutrisi yang terbaik buat bayi, ya kan? Kalau misalnya kita mau ngasih nutrisi terbaik untuk tumbuh kembang optimal bayi, otomatis kita harus tahu nih gimana kita caranya supaya bisa menjaga nutrisi ASI yang didapatkan oleh bayi itu adalah nutrisi yang terbaik. Jadi gini, Mams, Bunda, Ayah, dan ibu-ibu semuanya, ketika ASI diproduksi, ASI itu akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayinya. Sedangkan kebutuhan bayinya itu kan setiap hari berbeda. Misalnya hari ini, lagi panas banget nih. Ternyata cuaca di luarnya panas banget dan si bayi ini butuh asupan cairan yang lebih banyak. Sehingga bayi itu butuh ASI yang lebih encer. Maka secara otomatis ketika bayi menyusu, bayi itu akan mengaktifkan enzim-enzim sekitar payudara sehingga akan mengirimkan informasi ke otak bahwa yang sedang dibutuhkan oleh bayi saat ini adalah nutrisinya A, B, C, D, E, F, G. Ajaib banget kan? Bisa seperti itu loh ASI. Bisa seperti itu loh proses menyusui. Sehingga tubuh akan memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi yang informasinya didapatkan ketika bayi menyusu ke ibunya. Wow, luar biasa banget kan? Kita mungkin nggak semua orang tahu gitu kalau misalnya ASI itu proses menyusui itu bisa sehebat itu, bisa sedetail itu sampai bisa menentukan kebutuhan nutrisi apa aja yang dibutuhkan bayi pada saat itu. Sehingga tubuh itu akan mengambil nih nutrisi dari cadangan yang ada di tubuh ibu. Oleh sebab itu, ibu perlu makan makanan yang baik dengan gizi seimbang supaya tubuh ibu ini selalu punya nutrisi atau cadangan makanan yang cukup ketika nanti bayinya membutuhkan nutrisi tersebut gitu. Kalau misalnya bingung nanti boleh ditanyain ya di kolom chat atau nanti bisa kita tanya jawab langsung juga. Nanti akan kita bahas lebih detail maksudnya kayak gimana gitu ya. Jadi saking hebatnya itu ASI akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi setiap hari. Sehingga komposisi ASI itu akan berubah setiap hari. Jadi bukan nggak mungkin ya, belum tentu ASI kemarin sama ASI hari ini itu komposisinya sama. Karena ASI itu kan hidup ya. ASI itu selalu hidup. Jadi kalau misalnya kita lihat di mikroskop, kita bandingin ASI dengan susu formula, ternyata nih ASI ini merupakan cairan yang hidup dengan banyak hal-hal yang hidup di dalam ASI. Beda dengan susu formula gitu, karena susu formula itu memang cuma diinfuse aja nutrisinya gitu kan. Sehingga ketika kita mau tahu nih nutrisi yang terbaik buat ASI bayi, kuncinya apa? Kuncinya itu menyusui langsung. Sehingga ketika menyusui langsung, bayi menyusui langsung, informasi kebutuhan nutrisi bayi yang dibutuhkan bayi saat itu akan diterima oleh otak, akan diterima oleh tubuh dan direspon sehingga tubuh bisa memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan bayinya pada saat itu. Dan itulah nutrisi terbaik buat bayi yang bisa kita berikan melalui ASI gitu. Jadi apa sih yang harus ibu menyusui lakukan? Yang pertama adalah konsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa? Yaitu ya piring sehatku itu, isi piringku itu ya sepertiga karbohidrat, sepertiga sayuran, seperenam lauk pauk, dan juga seperenam buah-buahan. Lalu juga ibu perlu cukup tidur. Kenapa ibu perlu cukup tidur? Karena ketika tidur, tubuh itu akan nge-restart. Jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang capek, lelah, apa semuanya itu kan akan di restart nih oleh tubuh sehingga ibu juga butuh cukup tidur. Jadi kalau misalnya malam nih bapaknya, ayahnya bisa coba pijitin ibunya biar ibunya berkurang rasa lelah dan stresnya. Mungkin akan ada bapak-bapak yang bilang, ya, tapi kan saya juga capek bu, saya juga capek udah seharian kerja gitu. Coba walaupun seperti itu, ingat masa menyusui, masa menggendong, itu cuma sebentar kok. Cuma sampai usia 2 tahun bayi, usia 3 tahun bayi. Setelah itu, bayi udah sibuk sendiri, bayi udah bisa makan makanan yang berat, udah nggak perlu disusui lagi gitu kan. Dan masa-masa itu tuh cuma sebentar, jadi bisa dinikmati oleh ibu maupun ayah untuk memberikan bonding terbaik, untuk memberikan nutrisi terbaik buat anaknya. Nah, lalu juga ibu harus minum air minimal 2-3 liter per hari. Kenapa? Aku malas minum banget nih, Bu. Aku tuh sukanya kalau minum teh manis. Aku itu sukanya kalau minum Coca-Cola. Aku tuh sukanya kalau minum Fanta gitu. Apalagi kalau panas-panas terik gitu, aduh es teh manis tuh menggoda banget misalnya kayak gitu ya.
Boleh Bun, boleh Mam, makan seperti itu, minum seperti itu tuh boleh. Tapi tetap harus ada batasnya kan. Karena yang Ibu butuhkan itu sebenarnya adalah air biasa, air minimal, air mineral gitu. Minimalnya berapa banyak? 2 sampai 3 liter per hari. Kenapa? Karena ASI itu terdiri dari lebih dari 80% kandungan ASI itu adalah air. Jadi kalau misalnya Ibu kurang minum, ibunya bisa dehidrasi. Kalau ibunya dehidrasi, ASINya diproduksi dari mana cairannya gitu kan. Dan ketika ibu dehidrasi, otomatis ibu juga akan merasa lebih gampang lelah, gampang capek. Makanya nih harus diperhitungkan kalau misalnya ibunya puasa nih kita kira-kira kita harus perhitungkan juga ya apakah ibunya tidak akan mengalami dehidrasi atau tidak akan mengalami kelelahan karena kan ketika bayi masih dalam fase ASI eksklusif bayinya ini hanya bergantung kepada ibu, sehingga ibu harus memperhatikan juga kebutuhan bayinya, kebutuhan cairan ibunya, supaya bayi maupun ibu tetap mendapatkan nutrisi yang baik gitu. Lalu juga ibu harus menghindari stres dan kelelahan. Caranya seperti apa? Bisa dengan me time. Jadi jangan pernah ragu buat diskusi sama suaminya, buat diskusi sama support sistemnya, sama ibu, sama mertua, sama kakak, ataupun siapapun yang dirasa bisa membantu menggantikan peran ibu sebentar. Supaya ibunya bisa me time dulu. Me time itu nggak harus dalam waktu seharian, 2 jam, 3 jam, itu nggak harus. Dengan 10 menit, 15 menit per hari itu juga akan sangat membantu ibu untuk bisa menenangkan pikirannya, mengurangi rasa lelahnya, dan mengurangi stresnya. Gitu. Nah, ini semua ini penting banget nih, Bun. Penting banget nih, Mam, buat dilakuin supaya dapat kita ini bisa maksimal untuk memberikan nutrisi yang terbaik buat bayi, dan kita juga bisa maksimal untuk menstimulasi bayi, memberikan rangsangan terbaik buat bayi, sehingga tumbuh kembang bayinya menjadi optimal. Gitu. Nah, sampai sini materinya segitu aja kan. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau enggak nih? Mungkin Bunda dan Ayah yang ada di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Bisa langsung di kolom komentar aja ditulis. Nanti bakal kita bacain. Mungkin sambil nunggu Kak, saya punya kayaknya beberapa pertanyaan nih Kak, yang kayak banyak stigma-stigma gitu di Oke. masyarakat. Oke gini Kak, Mitos-mitos ya. mitos-mitos. Nah Kak, kan kadang tuh sering ya Kak, kalau misalkan ya ibu-ibu gitu, kalau misalkan pengen makanan pedas, pasti kan pengen gitu ya. Tapi kalau di dalam masyarakat tuh kayak stigma tuh, kalau lagi menyusui tuh jangan makan makanan pedas, karena nanti takut si asinya jadi ikutan pedas gitu. Nah, kira-kira itu mitos atau fakta, Kak? Itu bisa jadi mitos, bisa jadi fakta sih sebenarnya. Sebenarnya gini, pada beberapa bayi yang memang sensitif terhadap kandungan yang terdapat di dalam ini ya, di dalam cabai. Nah, misalnya capsaicinnya, bayinya sensitif nih. Pada beberapa bayi memang bisa menyebabkan kayak rasa nggak enak di perutnya, bayinya bisa rewel. Tapi itu sedikit banget, jarang banget. Kak. Kenapa? Karena ketika ibunya makan sesuatu, tidak semua yang ibu makan itu diproduksi menjadi ASI. Kan kadang ada yang bilang, kalau misalnya makan pedas nanti bayinya ikut pedas. Apakah dalam waktu singkat seperti itu gitu? Enggak, karena seperti yang tadi diinformasikan di awal ya, ketika ASI diproduksi, itu diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayinya. Kebutuhan bayinya itu didapat dari mana? Ketika bayinya menyusu, ini bayinya nyusuin nih sama ibunya. Ketika bayi menyusu, bayi itu di ludahnya, di air ludahnya, itu terdapat enzim-enzim yang dapat memberikan informasi kepada tubuh, kepada otak untuk memproduksi ASI. Produksi ASI-nya itu seperti apa, kandungannya seperti apa, nutrisinya apa yang dibutuhkan bayi itu detail informasinya diinformasikan oleh air ludah bayi loh, luar biasa banget kan. Kita nggak pernah kepikiran loh sampai ke situ. Nah, setelah itu tubuh akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan bayinya. Apakah di situ ada cabai gitu? Enggak, Kak. Gitu. Jadi belum tentu cabai itu akan diekstraksi atau akan dikeluarkan melalui ASI. Tapi memang pada sebagian bayi yang memang sangat sensitif itu bisa terjadi kayak kolik atau rasa nggak nyaman di perut atau bisa juga diare, tapi itu jarang banget. Sehingga kalau menurut saya nih, menurut saya secara pribadi, misalnya, aduh, gue tuh nggak bisa makan kalau misalnya nggak pakai sambal. Nggak bisa banget nih makan kalau nggak ada cabenya.
minimal pakai saus gitu. Nggak bisa nih, pokoknya harus ada pedes-pedesnya gitu. Karena, aduh, masa iya sih aku nggak makan seblak gitu kan. Masa iya sih aku nggak makan cimol yang pedes banget gitu kan, nggak mungkin gitu ya kayak gitu. Pasti pengen dong kayak gitu. Nggak apa-apa, makan aja. Sambil kita lihat respon bayinya seperti apa. Kalau misalnya ternyata respon bayinya, aduh kok baru makan 2 kali bayi gue mencret nih. Apakah benar itu karena kita makan pedas? Cek dulu. Coba lagi kemudian hari, oh ternyata enggak kok. Mungkin kemarin mencretnya itu bukan karena asin, itu bukan karena pedas. Nah, jadi kita nggak bisa langsung mengklaim dengan kita makan pedas terus bayinya bakal kepedesan juga, enggak seperti itu karena tidak semua yang kita makan itu akan dikeluarkan melalui ASI gitu kan. Oke, jadi untuk ininya masih bisa klaimnya bisa benar atau enggak, tapi sejauh ini belum tentu ya Kak, untuk Iya. ini makan pedas terus jadi keluarnya diekstraksi jadi pedas gitu. Oke, nah udah ada pertanyaan nih Kak dari Bunda Evi. Seperti yang kakak bilang tadi kan kalau misalkan dalam proses menyusui itu kan ada demand nanti baru keluar ASI kan ya Kak gitu. Nah gimana kalau misalkan bayinya itu bingung puting nih Kak karena dari lahir dikasih DOT karena ASI perah gitu Kak. Kira-kira gimana Kak untuk produksi ASInya nanti? Oke, jadi gini, kalau misalnya bayinya bingung puting itu kan ada beberapa hal yang bisa kita lakuin ya. Yang pertama relaksasi, yang kedua kita menjaga suplai ASI-nya supaya ASI-nya tetap diproduksi gitu. Nah, pertanyaan saya ini buat Kak Evi Yulisa ya. Buat Bunda Evi Yulisa, sekarang usia bayinya berapa bulan? Boleh di open mic aja nggak apa-apa. Halo? Halo Bunda Evi, 10 bulan. Oke, 10 bulan. Jadi sebenarnya kita bisa balikin lagi nih ke ibunya, ke keluarganya. Apakah mau melakukan relaktasi? Relaktasi itu adalah proses menyusui kembali supaya bayinya mau menyusui langsung kepada ibu. Gitu. Kalau misalnya mau, itu bisa dilakukan relaktasi, Mam Bun. Jadi kalau misalnya memang pengen relaktasi, bisa datangi atau kunjungi konselor laktasi terdekat atau dokter konselor anak juga bisa, supaya dibantu untuk proses relaksasinya. Tapi nih karena misalnya, aduh kayaknya aku nggak mau deh relaksasi, capek banget, di sini nggak ada konselor relaksasi yang dekat, bisa coba konsultasi online. Atau, aduh kayaknya nggak apa-apa deh, yang penting kan anakku udah makan, yang penting anakku bisa tetap dapat ASI gitu ya, kayak gitu. Ada beberapa ibu yang udah coba relaksasi tapi ternyata tidak mudah prosesnya karena memang relaksasi itu bukan proses yang mudah ya, bukan proses yang gampang yang sekali kita coba terus langsung berhasil proses menyusuinya, nggak bisa seperti itu karena setiap bayi setiap ibu itu beda-beda kan, nggak bisa kita samaratakan sehingga proses relaksasi sendiri juga bukan suatu proses yang bisa kita dapatkan dengan mudah gitu, jadi tetap pasti ada perjuangannya di situ. Misalnya ibunya merasa yang penting aku bisa memberikan ASI aja nih, gimana caranya, maka ibu harus menjaga demand-nya. Demand-nya supaya supply-nya itu tetap ada. Caranya gimana? Caranya adalah ketika ibu mau menjaga supply-nya, otomatis ibu harus menaikkan demand-nya. Menaikkan demand-nya dengan cara mompa ASI terus setiap hari. Jadi ibu epping itu apa? Exclusive pumping lah kalau kata ibu-ibu hits sekarang tuh seperti itu. Nah, gimana sih epping itu? Jadi kalau misalnya usia bayi sudah di atas 10 bulan, sebenarnya kan udah 10 bulan ya, udah di atas 6 bulan, sebenarnya kan bayi udah mendapatkan makanan padat juga, nggak hanya ASI. Jadi ya mau nggak mau bundanya harus pumping per 3 jam supaya produksi ASINya tetap terjaga gitu. Tapi kalau misalnya, aduh nggak apa-apa deh, aku mau coba aja menyusui gitu kan. Tapi harus relaksasi, ya udah dicoba aja relaksasi dulu nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak coba, kita kan nggak pernah tahu ya akan sesulit apa, akan semudah apa gitu. Bisa dicoba untuk relaksasi dulu. Iya Kak, capek banget pumping terus ya.
Betul, Mam. Betul, Bunda. Memang pumping itu nggak mudah ya. Kita harus pumping terus, nyediain waktu setiap 3 jam buat pumping demi menjaga produksi ASI. Demi bayinya dapat ASI. Memang itu bukan proses yang mudah, pasti capek banget karena nggak hanya ibu yang menyusui pun gitu ya. Ketika ibunya bekerja, otomatis ketika kerja tetap harus pumping kan supaya menjaga produksi ASI-nya. Apalagi ibu yang menyusuinya yang sama sekali nggak menyusui tapi harus pumping terus gitu setiap hari, setiap waktu per 24 jam, otomatis akan lebih capek lagi gitu. Jadi kalau dari aku mungkin pengen relaksasi, dicoba aja nggak apa-apa relaksasi karena kita nggak akan pernah tahu itu tingkat keberhasilannya seperti apa. Yang penting kita coba dulu pertama. Yang kedua, jangan menyerah, Mam, karena kan proses menyusui itu nggak lama, hanya 2 tahun. Lama sih sebenarnya 2 tahun, siapa bilang sebentar gitu ya. Lama memang, tapi dibandingkan dengan apa yang akan kita dapetin nanti, 2 tahun yang kita maksimalin ini akan sangat berpengaruh terhadap 80% kehidupannya loh. Misalnya usianya bayi sekarang 2 tahun, tapi apa yang bayi dapetin selama 2 tahun ini akan sangat berpengaruh 80% kehidupannya. Itu. Jadi kita nggak bisa bilang, capek banget nih gue 2 tahun harus pompa, 2 tahun harus nyusuin gitu. Tapi ingat 2 tahun ini tuh akan sangat berpengaruh sampai ke kehidupan selanjutnya. Bukan cuma buat saat ini gitu. Jadi ingat yang kita perjuangin itu bukan sesuatu yang remeh-temeh gitu. Tapi yang kita perjuangin itu adalah sesuatu yang akan memberikan kehidupan yang besar di kemudian hari. Sih. Oke, Kak. Jadi sarannya motivasinya itu jangan menyerah karena di 2 tahun ini kalau eksklusif kita benar-benar ngasih yang terbaik untuk anak itu berpengaruh untuk 80% kehidupan anak di masa yang akan datang. Nah, Betul. oke. Lalu mungkin masih di sekitaran tadi ya untuk bingung puting nih Kak. Dari Bunda Nindita, gimana cara mengasihi untuk ibu yang bekerja agar tidak bingung puting? Gitu. Jadi takut ya, pasti bingung puting itu karena mungkin bagi sebagian orang yang belum mengalami proses menyusui akan menganggap paling nggak ada tuh bingung puting, nggak ada tuh anak nggak mau nyusu ke ibunya gitu, pasti anak tuh mau gitu kan. Padahal bingung puting itu memang sesuatu yang pasti ditakutin oleh ibu yang menyusui. Kenapa? Karena ketika bayinya bingung puting, otomatis resikonya harus terus pumping, sedangkan kita mau memberikan ASI gitu kan. Kita nggak mau seperti itu kan pasti. Nah, terus gimana caranya mengasihi untuk ibu yang bekerja? Nah, tipsnya biasanya kan kalau cuti melahirkan itu 3 bulan ya normalnya. Sekarang udah 6 bulan, mungkin di beberapa kantor atau di beberapa tempat bekerja sudah memberikan fasilitas atau memberikan waktu cuti melahirkan sampai 6 bulan ya. Nah, kalau yang mendapatkan cuti melahirkan sampai 6 bulan itu bisa dimaksimalin banget tuh selama 6 bulan itu buat menyusui langsung dan bukan numpuk ya, tapi nyetok ASI perah gitu. Tapi kalau misalnya aduh kita cuma dapat waktu 3 bulan nih, gimana nih supaya dalam 3 bulan ini kita dapat menyusui dan ketika bekerja kita tetap bisa mengasihi. Nah, caranya adalah kalau saran dari aku, pertama pasca melahirkan itu fokus dulu ke proses menyusuinya. Jangan dulu kepikiran, jangan dulu fokus, jangan dulu mikirin aduh gimana nih gue harus punya stok ASI yang banyak. Jangan. Kita harus fokus dulu ke proses menyusuinya. Karena menyusui itu kan nggak gampang ya. Ketika kita menyusui bayi itu ada proses yang perlu kita lakukan, ada pembelajaran yang cukup banyak tuh di situ. Yang belajar kan nggak cuma bayinya, tapi juga ibunya. Ibunya juga belajar menyusui, bayinya juga belajar menyusu gitu. Ibunya harus cari tahu posisi yang tepat seperti apa, harus ngajarin atau harus menempatkan pelekatan yang baik seperti apa, dan bayinya juga harus belajar gimana caranya supaya bisa menyusui nyaman, gimana caranya supaya bisa pelekatannya baik, bayinya juga kan belajar. Otomatis sebaiknya di 1 bulan pertama ibu hanya fokus ke cara menyusuinya aja, proses menyusuinya aja. Ketika ibu masuk bulan kedua nih, oh alhamdulillah nih aku udah lancar menyusuinya, ternyata selama menyusui ini aku udah nggak ngalamin lagi lecet-lecet gitu kan.
Aku udah nggak ngalamin lagi sakit ketika menyusui. Aku udah tahu celahnya nih, gimana cara gendong bayinya, gimana cara memposisikan bayinya, gimana cara pelekatan yang baiknya. Dan berat badan bayi di bulan pertama juga naiknya baik gitu. Oh, berarti proses menyusuinya sudah cukup baik gitu ya. Di bulan kedua, ibu bisa mencoba buat memerah ASI. Tujuannya buat apa? Buat belajar gimana cara memerah ASI yang baik. Karena memerah ASI itu juga kan ada proses pembelajarannya. Jadi nggak hanya nyalain pompa terus tiba-tiba ASInya keluar gitu kan, nggak kayak gitu. Karena ada triknya juga buat pumping gitu. Nanti bisa deh kapan-kapan kita bahas atau mau konsul ke aku juga boleh gitu ya. Nah, terus setelah kita bisa pumping, nah ibu bisa coba memberikan ASI perah kepada bayinya selama proses masih cuti. Jadi misalnya aku 2 minggu atau 3 minggu lagi udah masuk nih, udah masuk kerja, nah itu udah harus mulai diajarin tuh bayinya minum ASI perah. Caranya gimana? Pakai media selain DOT. Kenapa harus menghindari DOT? Karena DOT ini adalah bukan salah satu, adalah media pemberian ASIP yang sangat mungkin membuat bayinya bingung puting. Bukan bukan berarti anakku udah pinter kok nyusunya gitu ya. Udah bisa kok nyusu langsung sama ibunya, nggak apa-apa aku kasih DOT, nanti juga bisa kok dia bisa nyusu ke ibu, bisa nyusu ke DOT. Oke, pada beberapa kasus memang kita melihat oh bayinya mau kok dikasih DOT, mau kok nyusu langsung ke ibunya. Tapi tanpa disadari kok lama-lama produksi ASI ibunya turun. Oh, ternyata bayiku bingung puting laten. Bingung puting laten itu adalah kondisi ketika bayi masih mau menyusu ke ibunya maupun pakai DOT, tapi daya hisap bayinya berkurang. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan kan, kalau kemampuan menghisap bayi itu sangat penting buat kelancaran produksi ASINya. Jadi, supaya bisa tetap menyusui ketika bekerja, maka memberikan ASI perahnya jangan menggunakan DOT. Bisa pakai squid yang buat obat itu ya, cari squid yang 20 cc ukurannya, yang ujungnya itu slip, bukan yang ujungnya luar lock ya, nanti bisa dicek. Nah, bisa pakai itu, atau bisa pakai sendok, atau bisa pakai pipet obat, atau pipet yang 5 mili itu bisa. Bisa juga pakai cup feeder, gitu. Nah, kalau misalnya usia bayinya udah 6 bulan, udah usia 6 bulan, itu bisa diajarin buat pakai gelas minum biasa. Bisa banget. Apalagi kalau di awal udah pakai cup feeder tuh. Bayinya udah belajar pakai cup feeder, biasanya udah pinter tuh buat nyusuinnya, nggak perlu belajar lagi pakai gelas, biasanya udah jago. Pakai gelas sudah langsung bisa gitu. Tapi nih, yang perlu belajar ngasih ASI perah ke bayi itu bukan ibunya sebenarnya, tapi orang yang nanti akan mengasuh bayi ketika ibunya bekerja. Bisa neneknya, kakeknya, ayahnya, adiknya, atau siapapun itu yang nanti akan berperan dalam pengasuhan bayi ketika ibu bekerja. Bukan ibu yang harus belajar, tapi justru orang yang akan memberikan ASI perahnya. Supaya apa? Kalau belajarnya dari awal, kesulitan-kesulitan yang mungkin nanti dihadapi ketika ibunya bekerja itu sudah bisa ditanggulangi dengan baik. Kadang ada beberapa ibu yang, aduh aku nggak mau kasih DOT deh, pokoknya aku harus kasih aktifnya pakai cup feeder. Ibunya nih yang belajar kasih ke bayinya. Ibunya udah jago, bayinya udah jago. Dilalahnya ketika ibu bekerja, anaknya itu dititipkan atau diasuh oleh orang lain, misalnya oleh neneknya, mertuanya, kakeknya, atau adiknya, atau siapapun itu, atau neninya, atau ART-nya gitu ya. ART-nya, neninya, kakeknya, mertuanya, ini tuh nggak belajar cara memberikan ASI perah pakai cup feeder atau pakai soft cup feeder, nggak belajar nih. Otomatis akan mengalami kendala di situ, akan menganggap susah nih, ribet katanya. Udah pakai DOT aja, kata ibunya. Jangan pakai DOT yang nanti bingung puting. Ibunya nggak tahu, ternyata neneknya beliin DOT tanpa sepengetahuan ibunya. Kasih DOT lah itu bayi, lalu besoknya ternyata bayinya nggak mau menyusu ke ibunya. Gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu yang harus dihindari, sehingga harus dikomunikasikan dari awal. Bilang sama orang yang nanti akan mengasuh bayi,
kalau misalnya aku nggak mau nih nasi ASI perahnya pakai dot karena ada risiko tertentu ABCDE. Misalnya udah kita kasih tahu tapi denial nih misalnya, enggak loh nggak mungkin kayak gitu. Kamu juga waktu bayi dulu sama mama dikasihnya pakai dot masih mau tuh nyusu ke mama katanya gitu ya. Misalnya kayak gitu. Dapat informasi kayak gitu. Bisa aja kan itu terjadi. Maka bawa ke ahlinya. Coba ajakin bundanya, ajakin neneknya, kakeknya, mertuanya atau nanti ART-nya, neneknya, pengasuhnya itu buat ketemu bareng sama konselor laktasi biar nanti konselornya yang jelasin, konselornya yang ajarin cara ngasih ASI perahnya gitu. Itu sih. Jadi insya Allah kalau misalnya nggak pakai dot itu bisa terhindar dari bingung putih. Oke, jadi kesimpulannya itu untuk 1 atau 2 bulan pertama itu kita kayak fokus gitu ya Kak untuk memberikan ASI eksklusif langsung dari putingnya. Lalu mungkin ke depannya bisa mulai pumping, tapi untuk penggunaan untuk ngasih ke anaknya sendiri tidak pakai dot ya Kak, lebih ke alat media yang lain. Betul. Lalu juga harus kayak diberitahu lagi untuk nantinya yang bakal ngejaga si anak kita kalau kita kerjanya untuk tidak memakai dot ya Kak. Gitu. Komunikasi juga penting. Iya, sebenarnya aku suka buka kelas juga loh untuk peluang pumping, peluang untuk ibu bekerja gitu. Jadi nanti next kalau aku buka lagi boleh join ya gitu supaya Nah, boleh nanti banget dapat nih. lebih Ya. detail, dapat lebih Iya, detail benar Kak. informasinya karena walaupun simple kesannya pumping, tapi pumping sendiri itu ternyata banyak banget loh yang harus kita tahu gitu, Tahu ya Kak. Tidak nggak seperti yang sesimpel kelihatan. itu. Iya. Iya. Jadi nanti Gitu. bunda-bunda yang di sini ingin lebih tahu ilmu-ilmu tentang pumping, kalau misalkan nanti ada kelas dari Kak Nur Fitriana, bisa join juga langsung ya Kak ya. Bisa Gitu. banget. Langsung pantengin aja IG-nya Kak Nur Fitriana. Oke. Langsung next untuk pertanyaannya dari Bunda Desmalia. Bayi saya lip tie, tapi proses menyusui tidak ada kendala dan 25 hari ini naik 800 gram. Apakah normal, Kak? Good. Ini pertanyaannya bagus ya, karena jarang banget yang aware tentang ini. Nah, jadi ini udah bagus banget nih, karena bundanya tahu kalau misalnya bayinya itu ada litai. Dan bundanya juga mantau nih, selama 25 hari ini ternyata kenaikannya sampai 800 gram. Bagus atau enggak? Pertanyaannya gitu kan. Nah, ini bisa kita cek di KMS. Jadi ini bayinya usianya baru 25 hari kan. 25 hari pasca melahirkan dengan kenaikan 800 gram itu bagus. Bagus banget. Dan masih bisa naik lagi kan sampai usia sebulan nanti. Kalau misalnya kita lihat di KMS, mungkin aku sharing juga deh ya Kak ya ini grafik KMS-nya. Boleh, Kak. Sebentar. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah. Kita zoom dulu. Nih, kita lihat ya di bawah sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di grafik KMS di sini itu ada umur, bulan penimbangan gitu dan berat badan, terus kenaikan berat minimal gitu kan di sini ada ya. Tapi ini untuk yang usia bayi sebentar. Nah, ini untuk yang umur 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ya, ada ya di sini ya. Jadi nanti bisa di-download tuh KMS-nya di handphone masing-masing buat ngecek mantau sebenarnya kenaikan berat badan minimalnya itu berapa sih. Nah, di sini kalau misalnya usia 1 bulan itu kenaikan berat minimalnya itu adalah 800 gram per bulan di bulan pertama. Sehingga kalau misalnya bayinya dalam 25 hari itu sudah naik 800 gram, ini bagus. Kenapa? Karena sudah memenuhi kenaikan berat minimal bayi di usia 1 bulan. Nanti di bulan kedua, bayinya harus naik minimal 900 gram, bulan ketiga minimal 800, bulan keempat minimal 600, dan seterusnya. Itu bisa dicek di KBM seperti ini. Jadi kalau misalnya Ibu penasaran, sebenarnya kenaikan beratnya cukup atau enggak sih? Nah, Ibu bisa cek di KBM ya, di KMS,
di kartu menuju sehatnya, cek di kolom KBM di sini berapa sih kenaikan berat minimalnya. Itu untuk mengetahui apakah bayinya mendapatkan cukup ASI atau enggak. Gitu. Nanti bisa di-download ya, di Google banyak. Oke. Jadi itu ya untuk jawabannya Bunda Desmalia. Jadi normal untuk kenaikan 800 gram. Normal. Iya, jadi nggak perlu worry buat niptainya karena ternyata di 1 bulan pertama ini bagus nih kenaikannya. Kecuali nanti di bulan kedua ataupun di bulan ketiga ternyata kenaikannya oh jadi susah banget naik berat badannya. Nah, ini bisa dicoba ya, dicek lagi ke dokter konselor laktasinya untuk mengetahui sebenarnya cukup atau enggak kenaikan berat badannya. Oke. Lalu next dari pertanyaan Bunda Srifah. Kira-kira KB apa nih yang nyaman, yang aman untuk kualitas dan kuantitas ASI dan apa alasannya? Itu Kak. Yang ini ya, yang dari Kayuni dan Kaya. Kak Srifah, Bunda Srifah. KB apa yang aman untuk kualitas dan KB. kuantitas ASI? Oke. Jadi kalau untuk KB sendiri sebenarnya yang paling aman adalah KB menggunakan alat ya, alat kontrasepsi, bukan hormon, bukan KB hormonal. Contohnya apa? IUD. IUD itu yang paling aman untuk menjaga kualitas ASI sebenarnya dan kuantitas ASI. Karena beberapa KB hormonal itu berpengaruh terhadap produksi ASI. Jadi dan itu kan sifatnya individu banget ya, karena hormonal kan. Sifatnya tergantung individu, ibu, dan tubuhnya gitu. Gimana caranya tubuhnya merespon si KB hormonal itu. Jadi untuk KB yang terbaik itu adalah alat, bisa kondom ataupun IUD. Oke, jadi 2 itu ya untuk Bunda Srifah. Next dari Bunda Yuni. Nah, kalau bayi menggigit saat menyusui sampai lecet puting, gimana caranya agar bayi tidak menggigit? Apakah ada cara agar bayi tidak menggigit? Nah, ini adalah salah satu fase yang ditakutkan oleh ibu. Karena itu sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari loh. Karena pada beberapa bayi memang sukanya kayak gitu, gigit-gigit. Caranya gimana? Caranya disonding. Jadi ketika menyusui, ketika bayinya mau tidur, ketika lagi ngobrol sama bayi, lagi interaksi sama bayi, disonding terus. Oke, kalau misalnya lagi nemenin, jangan gigit-gigit ya. Karena kalau gigit, ibunya sakit. Nanti kalau sakit nggak bisa nyusuin adik lagi. Gitu. Sonding aja terus. Atau sering-sering dikasih titer. Karena kadang bayi itu gigit-gigit itu karena kebutuhan gigit-gigitnya dia nih itu belum terpenuhi. Jadi kan giginya gusi ataupun gigi bayi ini kalau mau tumbuh tuh gatel gusinya bayi itu, bengkak, sakit. Jadi bawaannya itu pengen gigit-gigit gitu. Jadi kalau misalnya pengen berkurang gigit-gigitnya itu bisa coba dikasih titer atau pas lagi ngobrol, lagi interaksi sama bayinya di sounding terus. Kadang nih, kalau misalnya kita ngasih responnya, pas digigit kita, sakit, kayak gitu ya. Bayi itu seneng loh, disangkanya lagi bercanda. Jadi malah digigit lagi. Jadi coba kasih responnya jangan yang ngagetin bayi, atau jangan, kita tahan sedikit, tapi setelah itu kita sounding ke bayinya. Gak boleh gigit-gigit ya, kalau gigit-gigit itu sakit, gitu. Dan itu aja sih mungkin sarannya, karena selama ini kedua anakku juga gigit-gigit, apalagi anak yang kedua tuh sampai kayak mau putus rasanya ini puting gitu kan. Tapi ketika sering disonding lama-lama bayi juga ngerti kok kalau misalnya itu nggak nyaman buat ibunya. Bayi itu pintar, bayi itu tahu gitu, walaupun dia belum bisa ngomong, tapi dia paham, dia bisa merespon dengan baik. Oke, jadi itu ya jawabannya Bunda Yuni untuk coba untuk metode sounding itu ya, Kak? Iya, sounding aja terus. Oke. Nah, Jangan capek. untuk Oh iya, satu lagi, kalau misalnya lagi lecet kayak gitu bisa coba diolesin pakai ASI-nya. Jadi setiap selesai menyusui diolesin lagi pakai ASI-nya, atau bisa coba beli Medela atau Lansino yang memang bisa melembabkan sehingga lebih elastis dan gak gampang lecet gitu. Itu juga bisa oh iya, Kak. cepat. Kalau misalkan puting lagi lecet itu, kalau misalkan ngebersihinnya tuh nggak boleh pakai sabun ya, Kak? Atau kayak gimana?
Sebenarnya nggak masalah sih mau pakai sabunnya, karena kalau mandi kan juga nggak mungkin dihindari ya, pasti kita sabunin juga gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, asal jangan ketika lecet gitu dikopek-kopek gitu. Misalkan Hmm. kalau udah lecet tuh suka jadi ada kayak luka, bukan luka, kayak darah kering gitu loh Kak. Oh ya. Nah, itu jangan dikopek-kopekin karena takutnya malah jadi infeksi. Terus kalau misalnya pas kamu menyusui, pas ketika lukanya udah mau kering tuh si payudaranya tuh kan lecetnya udah mau kering. Nah, itu bisa agak dikeringin sedikit, jangan sampai terlalu basah supaya nanti nggak ada ASI yang terjebak di daerah lukanya itu. Kalau nanti pas lukanya nutup, terus ada ASI yang terjebak di situ, itu bisa jadi nambah masalah lagi, nambah milk blister, itu lebih sakit lagi jadinya. Gitu. Oke, nah itu Iya. tipsnya ya, mungkin bisa Bunda di sini coba. Untuk terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir dari Bunda Rani. Masa ketahanan ASI perah yang disimpan di kulkas, suhu ruangan dan cooler bag tahan berapa hari atau berapa bulan? Oke, ini satu-satu ya. Jadi kalau misalnya ASI perah yang disimpan di suhu ruangan, jadi benar-benar fresh, baru banget diperah di suhu ruangan itu berapa? 25 derajat Celcius ya, di bawah 25. Jadi kalau misalnya suhu ruangannya 26, 27 berarti itu udah bukan suhu ruangan lagi, panas, apalagi Jakarta ya. Jadi pastikan suhu ruangannya itu adalah di bawah 25 derajat, itu ketahanannya bisa 6 sampai 8 jam. Fresh ya, ASI fresh. Maaf, 4 sampai 6 jam itu ASI fresh. Tapi kalau misalnya di cooler bag itu bisa sampai 12 jam. Nah, tapi yang penting di cooler bag itu jangan sampai suhunya di atas 16 derajat. Gitu. Jadi kan biasanya nih kalau ibu yang menyusui, ibu bekerja yang menyusui, ASINya habis diperah, itu bisa langsung dimasukin ke cooler bag atau ke kulkas. Nah, setelah itu dari kulkas mau kita pindahin ke freezer. Nah, itu boleh kan? Nah, terus yang dihitung ketahanannya yang mana? Yang di freezer. Di freezer kulkas yang satu pintu itu tahannya 2 sampai 3 minggu. Di freezer kulkas yang 2 pintu, yang 2 pintu ya, jadi yang bawahnya kulkas chiller biasa, atasnya freezer, itu bisa sampai 3 bulan. Tapi di freezer yang khusus itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Terus kalau misalnya ASINya mau disimpan di kulkas aja, itu di kulkas nih, di chiller ya, itu bisa tahan 3 sampai 5 hari tergantung kebersihan kulkasnya. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu nih kulkas kita ini beneran bersih apa enggak, apalagi dicampur kulkasnya sama daging, sama nasi sisa kemarin gitu kan, sayuran sisa semalam gitu. Nah, itu kita taruh di 3 hari aja. Supaya apa? Supaya kita memastikan ASINya masih fresh dan masih bagus. Tapi kalau Jadi, misalnya mau lebih detail lagi, boleh nanti ya, diskusi langsung sama aku. eh, kalau misalkan Bunda di sini yang tertarik untuk diskusi langsung dengan Kak Fitri, bisa langsung ke Instagramnya Kak Fitri. Ini saya kirim link Instagram Kak Fitrinya di kolom komentar. Oke. Nah, Kak, sebenarnya itu kalau misalkan dalam penyimpanan kulkas itu sebenarnya yang baik untuk digunakan itu yang first in first out atau kayak gimana Kak? Last in first out gitu. Gimana Kak? Last in, first out. Last in first out. Oke. Ya, kenapa? Karena semakin jauh nih, misalnya ASINya diperah waktu bayi usia 1 bulan, terus baru diminum ke bayi, itu waktu usia bayi 5 bulan. Nah, itu komposisinya udah jauh berbeda, Kak. Udah jauh banget, tapi bukan berarti nggak bagus atau nggak baik dikonsumsi oleh bayi ya. Nggak, tetap jauh lebih baik daripada susu formula, ingat gitu. Oke. Tapi masalahnya komposisi yang dibutuhkan bayinya udah jauh berbeda. Misalnya di usia 1 bulan tuh bayi lebih butuh buat growth factornya, misalnya lebih butuh buat pertumbuhannya. Jadi kualitas komposisi ASINya lebih banyak mengandung formilnya, misalnya kayak gitu ya. Tapi ketika usia 4 bulan atau 5 bulan, ternyata bayi ini lebih butuh untuk hint milk-nya, atau lebih butuh untuk faktor DHA-nya, A-nya, yang lain-lain gitu ya. Sehingga komposisi ASI yang di usia 5 bulan, yang dibutuhkan bayi di usia 5 bulan, sama komposisi ASI bayi di usia 1 bulan. Itu kan jauh banget bedanya. Gitu, makanya kenapa yang paling baik itu adalah yang last in, first out. Jadi kalau saran dari aku,
Misalnya nih kebutuhan bayi per hari itu adalah ketika kita tinggal kerja ya, ketika kita tinggal kerja itu kebutuhannya 700 ml ASI per hari. Nah, sedangkan ibunya produksi per harinya itu 1000 mili, 1 liter gitu ya. Otomatis ada surplus 300 mili kan. Surplusnya ini dipakai, ditaruh di freezer buat stok. Kalau misalnya nanti hasil produksi ASI di hari itu tuh kurang, jadi buat besok bisa ngambil stok dari freezer gitu. Kayak gitu, tapi sebaiknya yang diberikan bayi itu adalah yang paling fresh gitu, jadi last in first out. Oke, Kak. Thank you banget nih Kak Kerasa ya, udah 1,5 jam kita mendapatkan ilmu dari Kak Nur Fitriana tentang laktasi, tentang bingung puting, tentang menjaga kualitas ASI, dan lainnya. Oke, mohon maaf untuk yang belum bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan semoga yang tadi sudah terjawab bisa dicoba untuk diterapkan tips-tips dari Kak Nur Fitriana. Oh ya, dan bunda-bunda yang ada di sini, kalau misalkan tertarik nih untuk konsul lebih jauh, untuk bincang-bincang langsung dengan Kak Nur Fitriana, bisa banget ya Kak, langsung ikutin follow IG dari Kak Nur Fitriana yang sudah saya kirim linknya di kolom komentar. Nah, kira-kira ini Kak Nur Fitriana untuk tahun depan bakalan ada program gitu ya Kak, program kelas menyusui ya Kak. Iya, Jadi program kelas, boleh Kak? aku boleh jelasin sedikit ya. Ya. Jadi kelas menyusuinya itu lebih ke fokus gitu, bukan yang hanya materi-materinya yang dasar-dasarnya aja enggak, atau cuma materi yang di-highlight aja enggak, tapi kita akan fokus detail. Misalnya pasca melahirkan apa, sorry, misalnya pasca melahirkan apa aja sih yang perlu ibu lakukan, terus gimana sih cara menghadapi kondisi bayi seperti A, B, C, problematika apa aja sih yang mungkin dihadapi oleh ibu, terus bagaimana cara mencari solusinya dan lain-lain, lebih ke situ pembahasannya. Jadi lebih ke gimana sih cara mempersiapkan ibu untuk lebih siap lagi ketika melalui proses menyusui. Karena kan menyusui ini suka dibilang the fourth semester gitu ya, bukan, jadi bagian dari hamil lalu melahirkan, kemudian tuh ada menyusui yang ternyata semuanya itu sangat berkaitan dan tidak mudah untuk dilewati, kadang terlupakan oleh ibu. Jadi nanti akan dibahas secara komprehensif, detail, dengan apa aja sih yang dibutuhkan oleh ibu, yang apa yang harus dilakukan oleh ibu untuk menghadapi semester keempatnya gitu. Oke, thank you banyak Kak Fitri udah berbagi bersama kita. Sama-sama Kak Putri. Terima kasih banyak Kak. Semoga ilmu-ilmu yang didapat di sini bisa dipraktekkan atau bisa dibagikan lagi ke orang-orang di sekitar bunda-bunda atau kakak-kakak yang ada di sini. Oke, karena sudah pukul 8:30, sudah malam juga. Terima kasih untuk hari ini. Dan juga kami mengingatkan untuk bunda dan ayah yang ingin lebih mengikuti lagi webinar-webinar kita selanjutnya, bisa langsung join aja ke WA grup kita. Dan kita juga di TikTok juga lagi ada nih, kayak misalkan bunda dan ayah yang punya yang ingin tahun baruan sama punya elektronik baru, bisa banget nih cek rekomendasinya di TikTok kita. Oke, baik, saya tutup acara malam hari ini. Saya dan tim Bip and Books mengucapkan terima kasih kepada Kak Fitri selaku pembicara, juga terima kasih kepada partner kita Grokmart, dan Bunda dan juga tadi ada Ayah juga di sini. Selamat malam dan sampai jumpa di acara webinar Bip and Books selanjutnya. Thank you semuanya, terima kasih. Sampai jumpa.